SMP Muhammadiyah 3 Semarang merupakan sekolah swasta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 91, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. SMP Muhammadiyah 3 Semarang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah VCM Semarang Timur pada tanggal 1 Januari tahun 1971 yang pada saat ini sudah berusia 53 tahun. Dari tahun ke tahun SMP Muhammadiyah 3 Semarang terus berkembang dengan didukung tenaga pendidik yang mumpuni dan fasilitas yang lengkap. Pada tahun ajaran tahun 2024 tahun 2025 SMP Muhammadiyah 3 Semarang menggunakan kurikulum merdeka untuk seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Semarang yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Konsep pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Semarang dikelompokkan dalam 4 kelas, yaitu kelas tahfidz, kelas olahraga, sains, dan bilingual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diferensiasi. Saya Rojuddin, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Semarang, akan memberikan praktek baik kepada kita semuanya untuk menjalankan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 tentang kurikulum merdeka dan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, yang mana kita akan berpraktek baik dengan menjalankan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Maka kami SMP Muhammadiyah 3 membagi kelas-kelas sesuai dengan bakat dan kebutuhan siswa, sehingga kami punya kelas olahraga, kelas tahfidz, kelas sains, dan kelas bimbingan. Semuanya itu bertujuan untuk bagaimana minat dan kebutuhan siswa terpenuhi sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu berdiferensiasi. Maka saksikanlah pembelajaran berdiferensiasi di SMP Muhammadiyah 3 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Wijayati, PKS Kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Semarang. Di SMP Muhammadiyah 3 Semarang kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka merupakan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Tujuannya agar setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kesiapannya. Pembelajaran ini dilakukan dengan mengakui dan menghormati perbedaan individual siswa, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. SMP Muhammadiyah 3 Semarang menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan bakat siswa di bidang olahraga, tahfidz, bilingual, sains, dan dilaksanakan setiap 3 kali dalam seminggu pada pukul 7 hingga 9 dengan diampu oleh ahli masing-masing. Untuk kelas olahraga, SMP Muhammadiyah 3 Semarang mempunyai guru atau pelatih olahraga sendiri dalam bidang voli dan sepak bola. Untuk tahfidz, SMP Muhammadiyah 3 Semarang juga mempunyai 4 guru tahfidz di samping guru mapel. Untuk kelas sains dan bilingual diajar oleh guru profesional masing-masing, tentunya dengan materi yang lebih sulit dibandingkan kelas lainnya. Untuk modul ajar, guru-guru kita juga sudah membuat modul ajar berdiferensiasi sesuai kelas masing-masing. Ya. Anak-anak sekalian, jadi ketika kita melakukan sebuah pembelajaran di kelas, khususnya adalah kelas bilingual ini, kita selalu mengutamakan conversation
Tujuannya apa? Tujuannya jadi ketika nanti Anda lulus, ketika kalian lulus, itu kalian sudah bagus dalam berbicara bahasa Inggris. Itulah tujuan utama diadakannya kelas bilingual. Di sekolah Muhammadiyah ini setidaknya ada 4 program, yaitu kelas bilingual, science, sport, dan tahfidz. Perbedaannya adalah khusus di kelas ini itu semua desain pembelajaran dalam bahasa Inggris itu diutamakan kepada speaking saja. Jadi tata bahasa ataupun yang lain itu sedikit dikesampingkan. Yang diutamakan adalah speaking. Tujuannya apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti ketika kalian lulus itu sudah bisa bicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Hello, hi. What is your name? My name is Olivia, and you? My name is Natasha Yunusares, and where are you from? I'm from Palembang, and now I live in Semarang. Oh, that's cool. When did you? Ya, perkenalkan saya Citra Marcella Arya Pertiwi SPD MPD. Di sini saya sebagai guru IPA, yang mana hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas sains yang sudah saya ampuh. Hari ini saya berada di kelas sains kelas 7B, yang mana anak-anak ini baru saja belajar tentang cara membuat yang namanya produk atau media pembelajaran yang terkait dengan sel dan juga sistem organ. Nah, untuk bedanya kelas sains dari kelas yang lain, yaitu kelas sains saya harapkan di sini mereka bisa memiliki produk hasil untuk belajar sains yang mana punya nilai berkelanjutan. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan bisa ditularkan kepada teman-temannya yang lain. Itu berdasarkan dari kreativitas mereka. Di sini saya hanya memfasilitasi mereka untuk mereka menciptakan suatu hal baru untuk bisa menunjang mereka dalam belajar. Supaya apa? Supaya mereka bisa mudah memahami materi yang sedang mereka pelajari. Selain itu, goals yang ingin dicapai dalam program sains membuat anak-anak tidak hanya pandai dalam hal sains, tapi juga maju dalam teknologinya. Jadi tidak ketinggalan dalam hal teknologi, mereka juga bisa membuat presentasi melalui Canva salah satunya. Tidak hanya itu, PowerPoint biasa pun mereka juga biasa menggunakan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan program sains. Mudah-mudahan goals yang sudah kami rencanakan bisa tercapai dan menjadi kelas unggulan dari kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sel, ada membran sel, kemudian ada mitokondria, lisosom, retikulum asal, halus, kemudian ada yang namanya kloroplas karena mayoritas orang-orang itu menganggap tahfidz itu hanya sebatas hafalan saja. Tapi di SMP Muhammadiyah 3 ini tahfidz yang pertama mengajarkan tansih. Tansih itu cara membaca Al-Qur'an dengan baik. Dan yang kedua tajwid, agar kita tahu bacaan-bacaan atau hukum dalam Al-Qur'an. Terus yang ketiga yaitu menghafal. Dan di kelas ini alhamdulillah setiap pagi, setiap hari sudah bisa melakukan 3 cara itu ya, dan ditambah lagi dengan murojaah setiap hari agar hafalannya tetap baik dan lancar. Perbedaan antara kelas tahfidz dan kelas yang lainnya, kelas tahfidz sendiri yaitu lebih fokus menekankan pada potensi membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dan harapan saya terhadap anak-anak tahfidz ke depannya, semoga mereka lebih mencintai Al-Qur'an dan tetap menjaga hafalannya, dan semoga tetap hidup dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMP Muhammadiyah 3 ini ada beberapa kelas program kelas unggulan, yaitu kelas olahraga, kelas tahfidz, dan kelas bilingual. Sementara ini yang sebagai penanggung jawab dari kelas olahraga adalah saya sendiri. Ada dua macam cabang olahraga sementara ini yang kita utamakan karena memang baru ada 2 pelatih, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk cabang lain di kelas olahraga ini. Yang pertama yaitu kelas bola voli dan kelas sepak bola. Tapi masih ada beberapa atlet di situ, bulu tangkis dan yang lainnya itu kondisional. Tetapi untuk latihan fisik kita ikutkan dengan kelas program masing-masing pilihan anak. Sementara itu untuk proses pembelajarannya, kenapa kita menggunakan baru 2? Karena memang ada 2 pelatih dan sistemnya adalah terjadwal untuk kelas kelas olahraga. Terjadwal yang dalam waktu 1 minggu kita ada 3 kali pertemuan, yaitu jatuh pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk kelas apa bedanya dengan kelas yang lainnya? Kalau kelas olahraga kita lebih menekankan pada bakat minat anak. Kita gali apa yang dia punyai di bakatnya itu, kita florkan, kita arahkan sehingga nanti hasilnya, outputnya juga akan menghasilkan yang lebih dibanding kelas yang lainnya. Kalau untuk kelas yang lainnya itu bertemu pada jam jadwal olahraga saja. Apa yang ingin dicapai dari SMP Muhammadiyah 3 mengadakan kelas program terutama kelas olahraga yang pastinya adalah outputnya di kemudian hari untuk kedepannya di sekolah menengah kejuruan atau menengah atas, intinya adalah anak mempunyai bekal terlatih yang harapannya nanti akan dilanjutkan di jenjang yang lebih tinggi untuk bekal dia nanti untuk menentukan masa depannya. Kiranya itu dari kelas olahraga, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dila September. Saya adalah Salsabila. Nah, mengapa kamu memilih kelas Program Sains? Karena saya mempunyai keahlian dalam bidang sains, yaitu matematika. Apa yang kamu dapatkan dari kelas Program Sains? Perkembangan seperti saya dikenal dalam kecepatan, bidang metode diagrama, dan juga cara menjaminnya rendah. Perlombaan apa saja yang kita tahu? Saya mengikuti Olimpiade Matematika atau Muhammadiyah tingkat nasional. Apa yang menjadi pelajaran sains dalam ini? Di dalam kelas program sains lebih ditekankan pelajaran matematika teknikal daripada kelas program yang lain. Apa saja yang perlu kamu lakukan? Di kelas sains kita melakukan praktik, yaitu cara mencetak paku, cara kerja bidang, dan juga mengamati sel, hewan, dan tumbuhan. Wah, ternyata di kelasnya itu sangat menarik ya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, can you tell me what's your name? My name is Matahari Putrandia. So what class are you joining? I joined bilingual class 9B. Can you tell me why you joined in bilingual class? I joined because I want to improve my English speaking skills, and sometimes I want to speak with foreigners when I meet them. Okay, so what do you get when you study and join in bilingual class? Joining bilingual class, you get to improve your language skills, and in bilingual class, the
English lesson is more advanced, so you can speak English better. Okay, last. Have you joined in English competition? Yes, I have joined an English competition. The first one was when I was in elementary school. I joined a spelling bee competition and I got in third place. That's fine. And the second one was about 4 months ago. I didn't win, but that's fine. Okay, thank you for letting me interview you. And goodbye. 3. Kenapa kamu milih masuk kelas olahraga? Karena saya hobi dalam berolahraga, apalagi olahraga futsal atau sepak bola. Apa yang kamu dapat setelah memasuki kelas olahraga? Bisa mengembangkan potensi keterampilan saya dalam memaksimalkan latihan sepak bola. Sudah berapa kali pertandingan sparring dengan sekolah lain? Saya sudah melakukan beberapa kali pertandingan atau sparring dengan sekolah lain. Nama saya Kailila Niza Safira, siswi dari kelas 9A kelas Tafid. Jadi tujuan saya join kelas Tafid adalah karena saya ingin mentarget diri saya sendiri agar bisa menambah hafalan saya dan juga saya ingin memperlancar hafalan saya dalam Al-Quran. Hal yang saya dapat saat saya join kelas Tafid adalah saya bisa mencapai target yang saya tanamkan kepada diri saya sendiri dan juga saya dapat memperlancar hafalan saya. Saya sempat mengikuti perlombaan Porsenimu cabang Dai Mudamu dan mendapatkan juara 1 dari lomba Dai Mudamu.